Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang solih-solihah. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama menyebutkan pertanyaan bacaan, yang kedua belajar gerak memutar, yang ketiga menaati aturan tata tertib. Sikap yang dikembangkan pada pembelajaran 2, yang pertama disiplin, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga bertanggung jawab. Nah, bermain ular tangga, belajar pahami aturan. Anak-anak biasanya senang bermain ular tangga. Semakin menantang permainannya, semakin disukainya. Bagi anak-anak, memahami aturan permainan tidak sulit karena ia terus mengulangi permainan tersebut. Lewat permainan, anak-anak juga mengenal kalah dan menang. Ketika bermain ular tangga, anak-anak belajar kerjasama dan giliran. Ia mampu berimajinasi dan mengingat peraturan permainan. Peraturan permainan diwujudkan dalam langkah-langkah permainan. Keasikan sebuah permainan bagi anak-anak justru karena peraturannya. Nah, di situ ada gambar 4, ada gambar anak bermain bersama sambil memahami. Selanjutnya, anak-anak belajar mengatasi ketegangan. Akankah ia menang atau kalah? Permainan ini juga merangsang anak-anak belajar matematika. Anak-anak akan menghitung langkah dan titik-titik yang terdapat pada dadu. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nah, yang pertanyaan pertama, apa nama permainan dalam teks di atas? Ular tangga. Yang kedua, apa manfaat permainan tersebut? Mampu berimajinasi dan mengingat peraturan permainan. Yang ketiga, bagaimana menerapkan peraturan dalam permainan itu? Peraturan permainan diwujudkan dalam langkah-langkah permainan. Apa penekanan permainan tersebut? Penekanannya kompetisi menang dan kalah. Yang kelima, ketika bermain permainan tersebut, anak-anak juga bisa belajar apa? Merangsang anak-anak belajar matematika. Membaca percakapan. Bacalah percakapan berikut bersama teman sebangkumu. Perankan di depan kelas. Kak Aldo, ayo dek, sudah dulu main ular tangganya. Sudah sore. Dewi menjawab, sebentar kak, nanggung nih. Kak Aldo menjawab, udah, besok lagi, sekarang kita mandi. Keburu ibu marah. Dewi, aku udah mau menang nih kak. Kak Aldo menjawab, kata ibu, main boleh tapi tidak boleh lupa waktu. Dewi menjawab, baiklah kak, tapi janji besok main lagi ya. Kak Aldo menjawab, oke bos, sambil tersenyum. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Yang pertama, apa yang disampaikan Kak Aldo kepada Dewi? Meminta adiknya menyudahi permainan ular tangga. Yang kedua, apa yang disampaikan Dewi? Apa tadi jawabannya? Sebentar kak, nanggung. Apa yang mereka lakukan? Bermain ular tangga. Yang keempat, mengapa Kak Aldo mengajak berhenti bermain? Karena sudah sore, waktunya mandi. Mengapa bermain tidak boleh lupa waktu? Nah, karena bisa menjadikan hidup tidak teratur, lupa makan, mandi, dan belajar. Nah, membaca keterangan tentang variasi gerakan memutar. Kemampuan gerak merupakan keterampilan yang penting di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pendidikan jasmani. Kemampuan gerak dasar harus dimiliki oleh anak karena gerak merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Gerakan lokomotor merupakan gerak dasar yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Contohnya meliuk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Dengarkan penjelasan berikut. Variasi gerakan memutar. Gerakan memutar dapat dilakukan dalam beberapa variasi dan tetap berada di tempat. Variasi gerak memutar diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuntir badan. Gerakan memuntir atau memilin badan dapat dilakukan dengan memutar setengah badan. Kalian dapat melakukannya dengan berdiri tegak. Kedua tangan kalian diletakkan di pinggang. Posisi kedua kaki tetap, tetapi anggota badan mulai dari pinggang sampai kepala diarahkan ke samping.
Nah, yang kedua memutar badan. Gerakan memutar badan dilakukan dengan pengubahan posisi kaki. Nah, di situ ada gambar-gambar gerakannya. Untuk mengubah posisi badan menghadap ke arah yang berbeda, kalian dapat melakukannya dengan merentangkan kedua tangan, kemudian kalian mengangkat satu kaki dan berputar ke kanan atau ke kiri. Nah, di situ gambar 1.6 gerakan memutar badan sambil berdiri. Selain memutar badan ke kanan dan ke kiri, masih ada variasi gerakan memutar yang lain, yaitu memutar sambil duduk. Nah, 1.7 gerakan memutar badan sambil duduk, yaitu memutar sambil duduk. Kalian dapat melakukannya dengan duduk dan merapatkan kedua kaki ke arah dada. Selanjutnya kalian dapat memegang kedua kaki dengan kedua tangan. Setelah itu kalian dapat memutar badan. Yang ketiga, gerakan mengubah posisi anggota tubuh, tangan, kaki, dan kepala. Gerakan mengubah posisi anggota tubuh yang tidak menyebabkan berpindahnya badan secara keseluruhan ke tempat lain. Contohnya menggeleng kepala, melipat tangan, merentangkan tangan, mengangkat satu kaki, dan sebagainya. Oke, peraturan di rumah. Agar penghuni rumah merasa nyaman, semua anggota keluarga wajib menjaga kebersihan. Selain itu, perlu diterapkan aturan-aturan untuk anggota keluarga agar tiap-tiap anggota keluarga disiplin dan teratur dalam melakukan berbagai kegiatan di rumah. Di setiap rumah mempunyai tata tertib atau aturan yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota keluarga, terutama orang tua. Kegiatan apa saja yang perlu diatur dalam rumah? Nah, perhatikan gambar 1.8, sebuah rumah yang nyaman. 1.9 mengucapkan salam sebelum keluar rumah. Berikut adalah contoh aturan yang bisa diterapkan di dalam sebuah keluarga. Yang pertama, mengucapkan salam setiap akan pergi keluar rumah. Yang kedua, mengucapkan salam setiap pulang dari bepergian. Yang ketiga, selalu memberitahu atau minta izin jika ingin pergi keluar rumah. Yang keempat, menjaga kebersihan di sekitar rumah. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, merapikan kembali sepatu yang telah digunakan saat pulang sekolah. Nah, di situ ada gambarnya. 1.10 membersihkan rumah, 1.11 merapikan sepatu. Tugas, tulislah 5 peraturan di rumah kalian. Nah, tulislah di buku tulis. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.